Jesse yang akan memimpin kita di dalam puji dan sembah pada malam hari ini. Over to you, Pastor Jesse. Silakan, Amen. Pastor Jesse Halo, pimpin. thank you very much. Oke, kita semua murid-murid Yesus pada malam ini, selamat malam. Kita masuk di dalam kelas. Host bilang kita masuk dalam kelas belajar dan kita juga sama-sama memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Amin. Oke, mari kita puji nama Tuhan. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita puji nama Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau, karena Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah semua, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Semua jemaat Tuhan katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi, sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah, sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kami tinggikan yang mati tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Nyanyikan, Kau ku sembah semua, Kau ku sembah,
Anda berada saat ini, Kau ku sembah Tuhan. Oh, dalam keadaan apapun kami menyembah. Oh, tinggikan namamu, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku menyembah Kau Tuhan. Kau ku sembah apapun keadaan kami. Kau ku sembah Tuhan. Oh Tuhan, mari kita sembah Dia. Sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita semua berbahasa roh. Haleluya, haleluya. Sepertimu yang kami muliakan, tidak ada seperti namamu di bawah kolong langit ini. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Kaulah Yesus yang berkuasa, Yesus yang beri hikmat, membuka jalan pada saat tidak ada jalan, sekalipun di padang gurun, di padang belantara, Kau membuka jalan. Haleluya, terpujilah namamu,
memuliakan Tuhan. Oh, biarlah yang bernafas memuji namamu. Biarlah yang bernafas memuji, meninggikan namamu, memuliakan Engkau, karena Engkau layak ditinggikan. Oh, Sigiriala Baba Raba Sigiriande, Sigiriala Bastando. Kau membuka jalan di lautan, mata air di padang gurun. Kau bukakan jalan di lautan, oh yes. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi, kau bukakan jalan di lautan, jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Semua kita, kau bukakan, semuanya ikan lagu ini, jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kita serahkan hidup kita. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Oh, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kita serahkan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu, Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yes, Allah, kau bukakan jalan di lautan. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan. Oh, mata air di padang gurun. Oh, tiada yang sukar di matamu. Oh, Jesus, ku serahkan hidupku
padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu, Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu, Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu, Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu, Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Sekali lagi, Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah termulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Nyanyikan. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna.
angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Kita bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu, Bapakku yang baik. Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu, Bapakku yang baik. Kau pelihara ku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu. Mari kita semua nyanyikan. Ku aman dalam naungan-Mu, Bapakku yang baik. Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu, Bapakku yang baik. Kau peliharaku sempurna. Semua kita nyanyikan, ku tenang, haleluya. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu, Bapakku yang baik. Kau peliharaku sempurna. Sekali lagi. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu, Bapakku yang baik. Kau peliharaku sempurna. Sempurna. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Kau baik Tuhan, Kau pelihara
Bapakku yang baik, setiakan Bapakku yang baik, kau peliharaku sempurna. Na 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 na, yeah. Kau Bapakku yang baik, tak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami sendiri. Kau Bapakku yang baik, selalu memelihara kami. Bapakku yang baik, Bapa yang baik, selalu menjaga kami, memelihara, melindungi kami, mengasihi kami. Oh, terima kasih Bapa, hanya di dalam Engkau ada ketenangan. Oh Tuhan, terima kasih Kau menjadi Jehovah Shalom bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Kau memberikan damai, sejahtera menguasai hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau mendengar setiap doa permohonan kami. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Firman mengatakan Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan ketenangan, menguasai hati dan pikiran kami sepanjang hari ini, sehingga saat ini kami merasakan Tuhan sedang memeluk kami dan Tuhan mengasihi kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, serahkan kepada Joanne. Thank you. Haleluya, haleluya, puji Tuhan atas pujiannya, pujian sembah yang begitu indah sekali. Terima kasih Pastor Jesse, dan saya ingin mengucapkan sekali lagi shalom dan selamat malam untuk semua. We believe why we are here today because it might divine arrangement for all of us. So sekarang kita mau masuk di dalam kelas Alkitab lanjutan dengan Apostle yang kita semua kasihi, Apostle Reverend Dr. Peter, dan saya serahkan tempat ini kepada Apostle untuk meneruskan pelajaran di sesi yang ke-6 ini. Silakan Pastor Apostle Reverend Dr. Shalom semua, boleh dengar suara saya? Boleh Apostle. Jelas dan handsome sekali suara dia. Aduh, puji Tuhan. Ya. Anak Tuhan bahkan. Puji Tuhan. Oke. Ya, welcome. Ya, selamat bergabung, selamat bertemu sekali lagi di dalam platform ini, dalam Zoom. Karena saya percaya inilah tempat di mana kita bersama-sama belajar bersama-sama untuk memperlengkapi diri kita menjadi pelayan Tuhan. Tapi yang paling penting mempersiapkan diri kita untuk terus maju, berkembang, dan juga menjadi dewasa di dalam kerohanian kita supaya kita dipersiapkan untuk pengangkatan. Haleluya, itu yang penting. Jadi salah satu tujuan kita mengadakan pembelajaran firman Tuhan adalah membelajar, memperdalamkan pengetahuan kita akan Yesus. Ya, karena itu salah satunya tujuan Tuhan memberikan 5 jabatan itu kepada gereja. Salah satunya adalah
memperlengkapi pekerjaan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dari kita hamba-hamba Tuhan, dan inilah tujuan kita belajar firman supaya kita dapat diperlengkapi. Dan yang paling penting juga adalah dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, ini terkandung di dalam amanat agung yang selalu saya bawa setiap kali saya mengungsikan firman, supaya kita diperingatkan bahwa paling penting dalam hidup seorang Kristen adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena tidak melakukan perintah Tuhan adalah dosa. Oke, saya ulangi, tidak melakukan perintah Tuhan adalah dosa. Jadi kalau kita tidak melakukan, maka kita senantiasa berdosa. Tapi banyak lagi Kristen tidak mengetahui, tidak mengerti firman Tuhan, maka dia tidak dapat melakukannya. Jadi itu sebab salah satu beban yang saya ada, yang Tuhan letakkan dalam hati saya adalah untuk mengajar umat Tuhan supaya mengerti, memahami firman, dan seterusnya dapat melakukannya. Supaya kita dapat melakukannya. Ya. Dan melakukan itu memerlukan pengertian. Dan pengertian memerlukan pembelajaran. Dan pembelajaran itu harus ada korban. Korban massa, dan harus timbul daripada kegairahan. Keinginan, mau baju, mau belajar sesuatu, mau ingin tahu apakah kehendak Tuhan bagi kita masing-masing. Jadi yang penting itu kita mesti tahu apakah kehendak Tuhan. Tetapi banyak lagi di antara kita yang belum tahu apa kehendak Tuhan di dalam diri kita atau hidup kita. Tapi kita mesti tahu bahwa kehendak Tuhan itu semua termaktub atau terkandung di dalam firman Tuhan. Ya. Dan itu sebab firman Tuhan itu ya ditulis oleh hamba-hamba Tuhan melalui ilham daripada Roh Kudus. Karena mengikut 2 Timotius bab 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan adalah apa? Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke. Jadi saya ulangi, segala tulisan yang ada dalam firman itu yang sebenarnya adalah kehendak Tuhan adalah apa? Adalah tulisan ya yang diilhamkan oleh Roh Kudus ya, memang yang membawa manfaat kepada semua kita dan untuk mengajar. Oke. Firman harus menjadi dasar pengajaran. Jangan kita bawa pendapat dunia. Ya, jadi segala tulisan itu firman Tuhan itu diilhamkan, oleh Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulangi, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi inilah tujuannya mengajar, supaya kita dididik dalam segala kebenaran itu, di dalam kebenaran firman itu. Supaya kita dapat mengerti, dan setelah mengerti, baru kita dapat melakukan. Ya. Apa tujuan kita sebenarnya untuk belajar firman Tuhan? Apa tujuan kita sampai kita sanggup mengasingkan masa kita mengikuti pembelajaran firman ini? Mesti kita tahu dulu dari mula supaya kita mencapai matlamatnya. Ya, kalau kita ikut-ikutan saja, karena banyak terjadi case ini. Ya, di dalam gereja, bukan diorang datang ke gereja untuk menjadi seorang yang baik, orang yang kudus, ya, yang menjadi sebagian tubuh Kristus, melainkan mereka mencari menjadikan gereja atau tempat beribadah itu tempat di mana mereka dapat bertemu kawan-kawan, dapat bertemu orang-orang yang
ada business connection, bertemu dengan atau orang yang mencari pasangan hidup. Saudaraku, kalau itulah tujuan kita untuk bersekutu, maka kita tidak mencapai sesuatu yang dapat merubah hidup kita. Tadi hari ini saya berikan penyadaran dan juga peringatan kepada kita. Kita berkumpul di tempat ini, dalam Zoom ini, bukan semata-mata untuk berkenalan, bukan semata-mata mengikut pembelajaran ini. Karena dianjurkan oleh saya atau KPM atau siapapun. Tapi yang paling penting yang kita tanamkan dalam hati kita, bila kita mau mengasinkan masa untuk mengikuti ini dari mula sampai akhir, adalah supaya kita mau belajar sesuatu, menambah ilmu, supaya kita dapat mengerti apakah rencana Tuhan dalam hidup kita, dan dalam konteks pembelajaran ini tentang doa, supaya kita dipelengkapi bagaimana berdoa yang lebih efektif lagi. Jadi saya mendorong kita, mari kita sama-sama ya ubah kita punya perspektif konsep kita untuk mengikuti ini supaya kita mencapai. Oke, apa yang saya mau tekankan di sini ya, visi yang saya terima dari Tuhan untuk memulakan pembelajaran Alkitab ini adalah untuk membangun suatu generasi profetik ya, dia di kalangan imam-imam dan juga raja-raja untuk memenuhi apa amanat agung dan juga perintah agung Tuhan. Ada dua perkara yang harus kita memenuhi. Pertama, the Great Commission. Oke, dalam Inggris, to raise up a prophetic generation of priests and kings to fulfill the Great Commission and the Great Commandments. Nah, ini kita punya visi supaya kita ini ya, tahukah kita ini mengikut Wahyu bab 5 ayat 9b sampai ayat 10. Oke, saya mau ambil ini sebagai dasar permulaan karena kita dalam sisi review apa yang kita pelajari dan juga mempersadarkan diri kita siapa kita dan apa sebenarnya kita mau capai. Oke, di Wahyu bab 5 ayat 9b sampai ayat 10, firman mengatakan engkau telah membeli mereka. Itu Yesus. Kalau kita baca di bab 9, Yesus itu disembelih, ya, anak domba Allah, disembelih dan darahnya itulah yang membeli mereka bagi Allah. Saya ulangi, membeli Yesus. Oke, darah Yesus itu membeli mereka bagi Allah dari mana? Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ada 4. Dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum dan bangsa. Oke? Dan di ayat 10, firman mengatakan, dan engkau, yaitu Yesus, telah membuat. Di sini perkataan telah, maksudnya sudah. Oke? Dan engkau telah membuat mereka, siapa mereka ini? Yang dibeli dari suku-suku, daripada segala bahasa, tiap-tiap kaum dan bangsa. Dibeli dengan darah Yesus. Inilah yang dibuat oleh Yesus menjadi suatu kerajaan. Dan apa? Menjadi imam-imam bagi Allah. Oke? Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Oke, saya ambil ini daripada ayat 9b tadi. Yesus telah membeli dengan darahnya sendiri. Oke, kita dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum dan bangsa. Di dalam Zoom sekarang ini, kita terdiri daripada berbagai suku, berbagai bahasa,
berbagai kaum dan bangsa. Tetapi kenapa kita boleh bergabung, saudara? Kenapa kita boleh bergabung hari ini? Karena Tuhan sudah merencanakan, Dia sudah buat kita menjadi satu kerajaan. Ingat itu, Tuhan telah dia kata di sini, Tuhan telah membuat suatu kerajaan daripada kita ini yang berkumpul, oke? Dan menjadi bukan saja kerajaan, yaitu raja-raja, tetapi imam-imam bagi Allah. Untuk apa? Tujuan apa? Supaya kita ini akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, apa kaitan itu dengan doa? Nanti saya akan beri pencerahan. Ini penting, saudaraku. Bila kita paham daripada mulanya, oke, dasarnya itu. Kenapa kita bergabung hari ini di sini? Ingat, Efesus 2 ayat 19, kamu bukan lagi pendatang, bukan lagi orang asing, tetapi sewarga orang-orang kudus yang menjadi keluarga Allah, ya. Dan di Efesus 2:20 yang akan dibangun, yang dibangun di atas fondasi para rasul dan para nabi, di mana Yesus merupakan batu penjuru. Yesus itu adalah firman. Apa itu batu penjuru? Adalah rujukan. Apapun yang kita buat, apabila kita membangun kerajaan Allah, bila kita membangun diri kita sebagai satu jemaat, harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk membangun kita mesti belajar bagaimana mengaplikasikan firman itu untuk membangun kita sebagai jemaat. Itu sebab ada pembelajaran seperti ini. Supaya bila kita paham, maka kita dapat apply dalam hidup kita setiap hari. Apabila kita apply dalam hidup kita setiap hari, apa yang kita pahami dari firman Tuhan itu, maka hari demi hari kita akan dibangun, dikuatkan. Dan kita akan bertumbuh dari kemuliaan ke kemuliaan, dari iman ke iman. Kenapa iman ke iman? Apabila kita belajar firman, lebih kita mengerti, memahami, maka timbullah iman kita. Satu contoh bagaimana kita menimbulkan atau menguatkan iman kita. Melalui pembelajaran ini, kita belajar bagaimana berdoa yang efektif. Jadi tiba-tiba kita dipanggil untuk melayani seorang yang sakit. Jadi karena kita sudah belajar bagaimana berdoa yang dengan efektif, maka kita sekarang ambil pelajaran kita itu, pengertian kita itu tentang doa di dalam konteks atau apa yang kita lakukan. Itu pelayanan yang Tuhan buka bagi kita. Maka apabila kita berdoa lebih efektif, karena kita sudah belajar, maka kita dapat melihat pernyataan kuasa Tuhan. Wah, apabila kita berdoa dan ada hasil, apa jadi saudaraku? Kita punya iman pun timbul. Bayangkanlah, hari demi hari kita apply firman Tuhan yang kita pelajari. Dan Tuhan buka pelayanan. Oh, tadi berdoa untuk orang sakit. Wah, orang sakit sembuh. Tiba-tiba karena panggil lagi untuk berdoa orang yang dirasuk iblis. Lah, kita berdoa. Oh, orang itu terlepas. Tiba-tiba lagi kita dipanggil untuk berdoa satu keluarga yang bertakan, yang pura-puranda. Kita berdoa. Wah, sesuatu pemulihan yang luar biasa terjadi. Jadi bila kita mempraktik apa yang kita pelajari itu cara kita untuk menimbulkan atau menguatkan iman kita. Tetapi bayangkanlah, kita sudah ikut pelajaran ini dan kita belajar bagaimana berdoa dengan efektif. Tapi bila ada orang datang kepada kita minta doa, oh terus ingat fase saja. Tapi kita tidak berani untuk bertindak. Maka apa jadi? Biarpun kita sudah belajar, tapi tidak melakukan, maka kita punya iman tidak akan timbul, tidak akan bertumbuh, saudaraku. Jadi itu sebab harus kita mulai hari ini ingat, apapun yang kita pelajari, ya daripada pembelajaran ini, tahu di tempat yang lain atau Bible study yang lain, apapun kita pelajari, belajar untuk mempraktik.
Karena apabila kita mempraktik, maka ada satu transformasi. Oke? Belajar ini adalah kita menerima informasi. Saya ulangi. Bila kita belajar, mengikuti pelajaran seperti ini, kita menerima informasi daripada pembelajaran berdasarkan firman Tuhan. Nah, informasi itu kita mulai mengerti karena kita dapat ikut dan kita dapat memahami pembelajaran itu. Nah, kalau kita sudah terima informasi dan kita sudah paham bagaimana itu berfungsi. Tapi kalau kita tidak melakukannya, maka tidak ada hasil. Dan itu sebab information without action, there is no transformation. So, the informasi yang kita terima harus diambil tindakan. Barulah ada hasil, barulah ada transformasi dalam hidup kita, saudaraku. Jadi saya mendorong kita, apapun yang kita pelajari di dalam pembelajaran selama ini, atau dimanapun tempat, belajar untuk mempraktik. Karena itulah satu cara kita dapat bukan saja menikmati apa berkat Tuhan itu, tapi melihat bahwa firman Tuhan itu benar-benar hidup. Dan bila kita nampak penyataan kuasa Tuhan, maka iman kita timbul. Apabila kita terus melihat pekerjaan Tuhan melalui pelayanan kita, karena kita sudah mulai berdoa lebih efektif, maka kita punya keinginan untuk terus maju dan maju dalam pelayanan timbul juga, saudaraku. Dan apabila kita sudah ada keinginan untuk memperlengkapi diri kita, tidak payah kita untuk mencari sini, mencari pelayanan. Tuhan akan membuka pelayanan bagi kita. Karena dia tahu, wah engkau sudah dipertajamkan. Ingat di Efesus 2:10, semua kita di sini adalah buatan Allah di dalam Kristus untuk dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disediakan Tuhan. We are workmanship in Christ. Okay? To be equipped to do the works that God has already prepared for us. Nah itu kebenaran. Jadi ingat, yang kita semua berkumpul hari ini adalah buatan Allah. We are made in heaven. Sedang diproses Tuhan di dalam Kristus untuk dipersiapkan, untuk diperlengkapi, melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah pun menantikan kita. Ya, apakah pekerjaan Tuhan itu? Nah, kita mesti tahu. Bila kita mau pergi berlatih, mengikuti kursus, kita mesti tahu apa pekerjaan yang kita ambil itu atau kita buat nanti. Nah, kita ini semua dipanggil untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk Yesus suruh kita pergi dan sembuhkanlah orang sakit. Pergi dan lepaskanlah orang yang tawanan iblis. Kita diutus, saudaraku. Nah, itu sebab dari mula pembelajaran Alkitab ini adalah misinya begini. Visinya untuk memulakan pembelajaran Alkitab ini yang kamu ikut dari mula. Ada yang dari mula, ada yang pertengahan. Tapi saya ingin beritahukan kepada kita bahwa visi yang Tuhan letakkan dalam diri saya untuk memulakan pembelajaran ini adalah untuk membangkitkan suatu generasi profetik. Oke? Membangkitkan suatu generasi profetik yang di kalangan imam-imam dan raja-raja. Untuk apa? Untuk memenuhi amanat agung dan juga perintah agung. Ada dua, amanat agung dan perintah agung. Oke? Now, bagaimana kita memenuhi amanat agung kalau kita tidak diperlengkapi? Bagaimana kita melakukan memenuhi amanat agung kalau tidak kita dilatih, tidak diberi pembelajaran? Nah, itu sebab tujuan
saya mengadakan ini adalah memperlengkapi saudara dan saudari, dipersiapkan untuk melaksanakan, mencapai, penggenapan Great Commission atau amanat agung. Nah, apakah kaitan amanat agung dengan doa? Karena kita diutus untuk memenuhi amanat agung. Nah, bayangkan dirimu. Saya mau kamu bayangkan yang kamu sudah menerima watika daripada Yesus. Sekarang saya sudah terima kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh itu, sekarang saya mengutus kamu kepada dunia, menjadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Dan ingat, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini basic, saudaraku. Basic tentang amanat agung. Tapi harus kita mempelajari, memperdalamkan pengertian apa itu amanat agung. Kita tidak dapat melaksanakan amanat agung kalau kita tidak dilatih, tidak diajar, tidak dipersiapkan, tidak diperlengkapi. Bagaimana kita membangkitkan satu generasi profetik, generasi profetik, raja-raja dan imam-imam untuk melaksanakan ini. Nah, inilah salah satunya platform di mana kita dapat mempersiapkan, membangun satu generasi profetik. Dan saya katakan di sini, saudaraku, semua yang ada dalam Zoom hari ini, yang sebanyak 38. Saya mau katakan kepada kita, I prophesy. Semua kita sudah ditetapkan sebagai nabi. Kita boleh menerima message dari Tuhan dan juga dapat menyampaikan message kepada orang. Itu sebenarnya Great Commission. Kita tidak boleh menyebarkan atau menyampaikan atau mengungsikan sesuatu kepada orang lain kalau kita belum ada sesuatu yang disampaikan, dikongsikan, saudaraku. Tadi itu sebab fungsinya seorang nabi. Mengikuti Yeremia 1 ayat 5. Sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, Tuhan sudah mengenal engkau. Dan di nama-nama semua yang ada dalam Zoom ini, Tuhan sudah kenal. Dan firman juga mengatakan, sebelum engkau dilahirkan, aku sudah kuduskan engkau dan tetapkan engkau sebagai nabi. Nah, kalau kita mengatakan, macam mana saya jadi nabi? Sama terjadi kepada Yeremia. Kalau kita baca di ayat 6, macam mana saya menjadi nabi sedangkan saya ini masih muda, dia katakan. Saudaraku, mungkin ada persoalan yang timbul dalam hatimu. Bagaimana saya menjadi nabi? Saya belum pun keluaran sekolah kitab. Saya belum pun habis membaca Alkitab. Saya pun belum tahu apa-apa macam mana berdoa yang efektif. Tapi ketahuilah saudaraku, dengar baik-baik. Jangan lihat diri kita. Do not be inward looking. Jangan kita lihat diri kita. Tapi lihatlah apa Yesus atau apa Tuhan dapat melakukan di dalam dan melalui hidupmu. Bukan apa yang kau boleh buat, tapi apa yang Tuhan boleh lakukan. Ini semua tentang doa. Nah, saya akan buat pencerahan lebih lagi. Tapi saya mau berikan kita satu gambaran bahwa kita ini semua sudah dipanggil, ditetapkan menjadi nabi. Yeremia 1 ayat 5. Nah, ambil itu sebagai satu ketetapan.
Semua di sini sudah menjadi nabi. Cuma kita belum memegang jabatan kenabian. Lain itu. Semua kita boleh bernubuat, saudaraku. Mungkin sama-sama kita dalam berdoa, kita menerima misi dari Tuhan. Untuk seseorang atau untuk sesuatu kumpulan. Harus kita sampaikan. Karena misi itu bukan untuk kita saja. Tapi untuk orang lain. Dan itu sebab Tuhan pertanggungjawabkan kita menerima misi itu untuk orang. Seseorang itu. Nah, bagaimana kita dapat bernubuat? Oh, saya bukan nabi. Itu satu alasan yang salah. Biarpun kau bukan nabi. Di dalam pemikiran kau bukan nabi. Tapi di mata Tuhan, engkau sudah ditetapkan seorang nabi. Bagaimana kita seorang nabi dapat beroperasi? Ingat kan? Sekarang di dalam tubuhmu, dalam hatimu ada Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita sekarang ini. Oke? Nah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dialah yang membantu kita untuk beroperasi, untuk bernubuat. Bagaimana itu terjadi? Nah, 1 Korintus bab 12 ayat 8 sampai 12. Ada 9 karunia Roh Kudus. Oke? Salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia bernubuat. Jadi kalau kita yakin percaya Roh Kudus ada dalam dirimu, maka karunia Roh Kudus itu sudah ada di dalam dirimu. Cuma itulah sebab ada pembelajaran firman supaya apa yang kita ada tapi kita belum paham, kita dapat belajar mempraktiknya, saudaraku. Begitu juga kita diberi satu laptop, komputer yang baru, yang canggih. Tapi kita tidak tahu bagaimana mengoperasi aplikasi-aplikasi yang ada dalam dia. Hanya orang yang terpelajar, yang tahu tentang laptop atau komputer dapat menggunakan sepenuhnya lebih efektif lagi. Kenapa? Karena dia belajar, dia dilatih bagaimana beroperasi. Tapi komputer, laptop yang sama di dalam tangan orang yang belum dilatih, biarpun laptop yang canggih, tapi tidak tahu apa-apa macam mana beroperasi, maka apapun kecanggihan yang ada di dalam laptop itu atau komputer itu, kita tidak dapat melihat, tidak dapat menikmati, dan tidak dapat melakukannya. Kenapa? Karena kita tidak ada diajarkan. Begitu juga saudaraku, Roh Kudus yang ada dalam diri kita semua sama, tidak berbeda. Roh Kudus yang ada dalam diri saya adalah sama Roh Kudus yang sama yang ada di dalam dirimu. Nah, kenapa saya boleh mengajar kamu? Ada juga di sini yang pandai belajar, mengajar. Bukan saya saja ya. Ingat itu. Kita semua, cuma saya ada peluang malam ini untuk mengujikan. Dan apa yang saya pelajari daripada Roh Kudus yang mengajar saya tentang firman Tuhan, itulah yang saya sampaikan. Kenapa? Karena saya belajar untuk connect, terhubung dengan Roh Kudus, dapat bercakap-cakap dengan dia, dan dia mengajar saya secara pribadi tentang firman Tuhan. Kenapa itu terjadi? Di Yohanes 14:26, Roh Kudus dia diberikan oleh Bapa Surgawi dan meletakkannya di dalam diri kita masing-masing. Semua kita di sini. Dan Roh Kudus yang ada dalam dirimu dan dalam diri saya adalah Roh Kudus yang sama. Dan karena saya lebih tahu, lebih terhubung, saya berusaha, saya buat banyak sacrifice, pengorbanan massa untuk bersekutu dengan Roh Kudus, maka saya mendapat banyaklah pengetahuan
yang diajar oleh Roh Kudus. Karena dialah pengajar yang ajaib yang diberikan oleh Bapa. Yohanes 14:26 mengatakan Roh Kudus adalah Parakletos, penolong kita, yang mengajar kita tentang segala sesuatu dan juga memperingatkan kita tentang apa yang telah diajarkan. Jadi karena saya punya hubungan dengan Roh Kudus begitu akrab, maka saya mendapat banyak pewahyuan, banyak pengertian, pemahaman daripada firman Tuhan. Dan apabila saya terhubung dengan dia, melekat dengan dia, maka saya senang ingat apa yang saya pelajari. Bukan karena saya lebih pandai daripada saudara saya, tidak. Sama, karena kita memiliki pengajar yang sama. Cuma yang membedakan itu adalah kita sendiri. Mau pilih, mau belajar atau tidak. Mau pilih untuk mengorbankan masa, ya, mau mengorbankan keselesaan atau tidak. Adakah kita ada hati, niat untuk maju dan menambah ilmu? Tidak payah pergi jauh. Di 1 Yohanes bab 2:27 dia kata, Roh Kudus yang ada dalam kita sudah mengurapi kita. Firman mengatakan di 1 Yohanes bab 2:27. Tidak payah lagi orang lain mengajar kita. Kenapa? Roh Kudus itu guru yang ajaib sudah ada dalam diri kita. Yang senantiasa ada. Cuma kita mau diajar atau tidak. Bagaimana dia mengajar? Kita mesti terhubung dengan dia dulu. Dia bercakap, tapi kalau kita tidak mendengar, macam mana kita belajar, saudara? Sama, saudaraku. Ya, apapun benda yang ada pada kita, mesti kita pelajari dulu. Dan kita semua dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk melayani. Untuk apa? Untuk memerintah di dunia ini. Untuk memerintah apa? Karena kita mau membangun kerajaan Allah. Bagaimana kita membangun kerajaan Allah? Sebagai sebuah kerajaan, ada raja, ada menteri, ada kerajaannya. Ya. Jadi untuk mentadbir sebuah kerajaan, mesti ada seorang raja, mesti ada para kabinet, mesti ada orang-orang yang terpelajar, yang terlatih untuk melakukan pekerjaan supaya kerajaan itu dibangun. Begitu juga kita semua sudah di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Ingat, saya mau kasih peringatkan kita. Mungkin ada yang pikir, oh saya sudah di dalam kerajaan Allah kah? Ada lagi di antara kita yang belum sadar bahwa dia sudah dalam kerajaan Allah. Baca Kolose 1 ayat 13, saudaraku. Kolose 1:13 mengatakan, kamu sudah terlepas dari kuasa kegelapan dan sudah dipindah di dalam kerajaan terang Yesus. Jadi semua kita sudah di dalam kerajaan itu. Dan kita semua diangkat, dipertanggungjawabkan untuk membangun, memelihara, mentadbir kerajaan terang Yesus itu. Tapi bagaimana kita mentadbir, bagaimana kita membangun kerajaan terang Yesus itu kalau kita tidak tahu. Itu sebabnya ada pembelajaran. Dan untuk belajar, Tuhan tahu keterbatasan atau kemampuan kita. Itu sebab dia beli kita dan dia pilih untuk tinggal di dalam kita. Dia letakkan dirinya itu rohnya sendiri di dalam kita, saudaraku. 1 Korintus 6:19. Bukan kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah dan roh Allah ada di dalam kamu. Guru yang ajaib ada di dalam kita. Pengajar yang ajaib ada di dalam kita. Seorang penolong yang mengajar kita tentang segala sesuatu ada di dalam diri kita. Tapi kenapa banyak Kristen masih lagi ketinggalan? Kenapa banyak Kristen tidak tahu firman Tuhan? Hanya orang yang sungguh-sungguh yang pilih untuk melekat terhubung dengan Roh Kudus yang dapat maju. Jadi malam ini saya peringatkan kita, kalau kita belum lagi terhubung dengan Roh Kudus senantiasa, maka ambil masa,
ambil keputusan malam ini supaya kita dapat melakukan pekerjaan untuk membangun kerajaan Allah. Nah, awal tadi saya kata Tuhan mau membangkitkan kita suatu generasi profetik. Oke? Yaitu Tuhan telah membuat kerajaan. Kerajaan ini ada raja. Saudara dan saya adalah raja. Oke? Saudara dan saya adalah raja. Wahyu bab 1 ayat 5-6. Kita sudah dipanggil, diangkat menjadi raja. Bagaimana kita menjadi raja? Ingat. Pada saat kita menerima Yesus, oke? 1 Korintus apa? Anything you want to know? 1 Korintus 6:19 itu tubuh kita bait Roh Allah. Ya. Kenapa? Karena di 1 Korintus bab 6 ayat 20 firman mengatakan kita dibeli dengan darah Yesus. Kita menjadi milik Yesus. Bila kita sudah dibeli dan menjadi milik Yesus, Yesus pilih untuk tinggal di dalam kita. Sehingga tubuh kita sekarang menjadi bait Roh Allah. Supaya kita senantiasa boleh terhubung, boleh bersekutu dengan Dia. Oke? Kenapa itu penting? Karena Tuhan mau kita terhubung dengan Dia senantiasa. Kenapa Tuhan mau kita terhubung dengan Dia senantiasa? Karena Dia mau kita berdoa senantiasa. Kenapa kita mau berdoa dengan senantiasa? Karena definisi doa adalah persekutuan dan perhubungan di antara Allah dan manusia. Jadi doa harus ada persekutuan. Itu sebab Tuhan pilih untuk letakkan dirinya, rohnya di dalam kita. Supaya kita senang untuk bersekutu dengan Dia. Tapi banyak Kristen malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia lebih senang untuk bersekutu dengan Aramaiti, lebih bersekutu dengan handphone, lebih bersekutu dengan pekerjaan. Tapi Tuhan menanti sepanjang hari. Di manalah kau? Ini terjadi dan saya mau berhenti sekejap. Tuhan berbicara. Tuhan ada di dalam dirimu. Dia menanti untuk bercakap dengan engkau. Dia menanti untuk mencurahkan isi hatinya kepada engkau. Dia rindu untuk ada persekutuan akrab dengan engkau. Saudaraku, ada di antara kita di sini hubungan suami istri mulai retak. Karena suami atau istri tidak ada masa untuk sesama. Kita lebih tertarik dengan handphone, kita lebih tertarik dengan pekerjaan, kita lebih sibuk di dalam hal-hal lain, dan kita tidak mau ambil masa untuk bersekutu bersama-sama. Saudaraku, ini realiti sekarang. Kalau satu keluarga duduk di tempat atau meja makan bersama-sama, semua bapak, istri, bapak, ibu, anak-anak, semua pegang handphone. Sepatutnya di dalam meja makanan ada persekutuan dan perhubungan. Harus karena di dalam keadaan Yahudi, bapak apabila berkumpul di dalam masa makan, masa itulah dia akan curahkan isi hatinya kepada keluarga. Apa rencananya kepada keluarga, masa itulah dia akan mengusirkan. Ini satu bayangan, satu gambaran. Di rumah kita, rumah apa? Di tubuh kita ini adalah rumah doa. Roh Kudus duduk diam di dalam hati kita. Dia menunggu ada sesuatu yang dia mau cakap. Pada saat kita buat sesuatu yang salah, dia menantikan. Dia mengetuk hati kita. Hai,
Jangan buat itu salah. Dia menginsafkan kita. Tapi karena kedagingan kita, pikiran kita tidak terhubung dengan Tuhan. Maka biarpun dia berteriak-teriak, dia tidak dengar, kamu tidak dengar. Tuhan mau memulihkan hubunganmu dalam keluargamu, saudara. Saya berdoa malam ini. Angkat tangan bagi yang mengalami gambaran yang saya katakan tadi. Mungkin hubungan suami istri sudah mulai retak. Istri pun masing-masing buat sibuk. Suami pun jarang-jarang di rumah. Lebih tertarik dengan kawan-kawan di luar sana. Saya mau berdoa. Tuhan mau memulihkan. Kuraba-karaba syukur sikri di antara basan. Dimanapun kita berada, saudaraku. Saya minta angkat tangan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mau memulihkan. Karena saya nampak kalau keadaan ini berterusan, maka lebih retaklah keluarga kita. Maka porak-porandalah. Karena Tuhan menciptakan manusia supaya ada hubungan. Firman mengatakan, Tuhan kata, tidak baik bagi manusia kesorangan, sunyi. Bukan terus kawin, tidak. Harus ada persekutuan. Biarpun kita bukan suami istri, tapi dalam kelompok seperti ini, atau di mana kita berkumpul. Itulah Ibrani 10:25 mengatakan, jangan lupa, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Karena Tuhan punya rencana dari dulu lagi, supaya kita bergabung, kita bersekutu, saudaraku. Apalagi di dalam keluarga, suami istri harus sentiasa bersama. Apapun perselisihan paham. Kita boleh, karena lebih kita mendekati, maka lebih kita dapat mengenal pribadi kita. Mari, saya berdoa. Saya terbeban untuk berdoa bagi keluarga-keluarga yang menghadapi hubungan suami istri atau anak-anak kita. Ya, anak kita datang rumah, suami istri, ibu bapak tiada. Yang ada adalah itu penjaga atau maid, ama. Dan anak kita dibentuk akhlaknya oleh ama. Karena suami istri, ibu bapak jarang, kadang-kadang di rumah, sibuk. Dan anak kita mulai memberontak. Apabila anak kita memberontak, kita persalahkan mereka, saudaraku. Sebenarnya penyebab dia adalah ibu bapak sendiri. Karena tidak ambil masa untuk ambil quality time dengan anak. Mengungsikan apa isi hati kepada anak. Mari, malam ini. Bapak Surgawi, dimanapun saudara-saudariku ini semua adalah keluarga Allah. Kami bukan lagi pendatang orang asing. Tapi kami adalah orang yang dibeli oleh darah Yesus pada atas salib. Dari tiap-tiap suku dan bahasa, dari kaum, dan tiap-tiap kaum dan bangsa. Dan kami berkumpul malam ini, Tuhan. Apapun dialami oleh setiap pribadi di sini, kami dapat merasakan karena kami adalah keluarga Allah. Apa masalah yang dialami oleh setiap pribadi yang ada di tempat ini? Kami alami juga Tuhan karena kami adalah tubuhmu. Dan malam ini Tuhan, seperti mana Engkau letakkan beban di dalam hati hamba-Mu. Karena Engkau tahu keadaan hamba-hamba-Mu yang ada dalam Zoom ini. Di dalam keadaan keluarga mereka. Dalam hubungan suami istri, hubungan ibu bapa dan anak-anak. Karena terlalu tidak ada mas untuk bersekutu dan berhubungan. Yaitu berdoa. Berdoa maksudnya memulihkan suasana surgawi, suasana di Taman Eden, di mana ada persekutuan yang akrab di antara Allah
dan manusia. Begitu juga di dalam rumah. Suasana surgawi harus dipulihkan. Harus ada persekutuan dan perhubungan di antara ibu bapa dan anak-anak, di antara suami dan istri. Biarlah model ini Tuhan yang kau inginkan. Karena ini kehendak-Mu. This is the original plan of God for mankind. Supaya ada persekutuan yang akrab, ada perhubungan yang mencurahkan isi hati sesama. Supaya mengenal. Karena kalau kita belum lagi mencurahkan isi hati, kita tidak tahu bagaimana karakter seseorang. Tapi dengan adanya pekongsian isi hati sesama, kita harus juga hati yang terbuka untuk menerima pendapat sesama. Supaya kita dapat memperbaiki keadaan hubungan di dalam keluarga, hubungan suami istri dan anak-anak. Dalam nama Yesus Tuhan. Ada urapan khusus pada pagi malam ini. Untuk keluarga-keluarga yang mengalami apapun. Mereka alami seperti mana apa yang saya ceritakan sebentar tadi. Di dalam nama Yesus. Yesus turun dari surga. Datang di bumi. Pergi ke atas salib. Karena sebelumnya Allah dan manusia adalah musuh. Bermusuhan. Tetapi karena Yesus mengasihi dunia. Dia datang. Curahkan darahnya di atas salib. Sehingga darah itulah mengikut Ibrani 10 ayat 19. Memperdamaikan, memulihkan kembali pintu gerbang hadirat Tuhan dibuka. Supaya sekarang dengan penuh keberanian kita boleh menghampiri takhta Allah. Begitu juga dengan darah Yesus itu sudah menebus kita. Dengan kasih Allah itu yang ada di dalam hati kita. Yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Memulihkan kita dengan penuh keberanian dapat memperdamaikan di antara suami istri dan anak-anak di dalam keluarga. Supaya keluarga dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Haleluya. Oh rabak-rabak syukur bersekerianda. Sekiranya porak-poranda keretakan dalam keluarga ini disebabkan oleh kuasa kegelapan yang menyebabkan suami istri berpisah, bergaduh, tidak memahami sesama. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan iblis yang coba memporak-porandakan keluarga, di dalam nama Yesus kami isytiharkan 2000 tahun dahulu Yesus sudah curahkan darahnya di atas salib. Mengikut Wahyu 12 ayat 11e. Oleh darah anak domba Allah, iblis sudah kalah. Dan 1 Yohanes 3 ayat 8. Karena kami adalah anak Allah. Seperti mana Yesus anak Allah menyatakan diri. Dia menerima kuasa untuk menghancurkan setiap kerjaan iblis. Kami sebagai anak-anak Tuhan menyatakan diri karena kami dipimpin oleh Roh Allah. Maka kami sudah terima juga kuasa untuk menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Oleh itu dalam nama Yesus, apapun pekerjaan-pekerjaan iblis di dalam keluarga yang sehingga keluarga menjadi porak-poranda, sehingga hubungan suami istri retak dan tidak ada lagi hubungan yang baik di antara ibu bapa dan anak-anak, sehingga anak-anak sudah mulai memberontak di dalam nama Yesus. Dengan kuasa yang kau berikan Tuhan. Kami hancurkan setiap pekerjaan iblis yang menyebabkan porak-poranda di kalangan keluarga. Yang menghancurkan hubungan yang akrab. Yang harmonis. Di kalangan suami istri dan anak-anak. Dalam nama Yesus. Saya mengisytiharkan pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Kepada setiap keluarga yang ada dalam Zoom ini. Pada malam ini. Haleluya. Supaya mulai hari Tuhan. Saat ini. Roh Kudus mengikut Roma bab 5 ayat 5 akan mencurahkan kasih Allah di dalam hati setiap pribadi antara suami-suami, istri-istri, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak dalam nama Yesus supaya kasih Allah itu melimpah karena kasih Allah lah menutupi segala kesalahan, menutupi segala hal sehingga yang dilihat adalah satu kesatuan, keharmonian di antara keluarga.
Di dalam nama Yesus. Kuraba keraba sukurubu sikri. Ramba kata keras sukurubu sanda. Oh, I speak restoration right now. Or reconciliation right now. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, saya melepaskan berkat ini kepada setiap keluarga tempat ini. Supaya mulai hari ini, mulai saat ini, satu pemulihan yang drastik, yang ajaib, yang supernatural terjadi di dalam keluarga masing-masing. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, saya istiarkan Engkau adalah Tuhan di dalam keluarga, di dalam Zoom ini. Setiap keluarga di sini, saya istiarkan Yesus adalah Tuhan, Dia adalah kepala yang ada di tengah-tengah keluarganya. Dan Yesus adalah dasar keluarga ini supaya terus hidup dalam keharmonian, kesatuan, damai, dan berkat yang melimpah terus mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Amin, amin, amin. Haleluya. Kuraba keraba syukurubu sikriyanda. Oke, mari kita meneruskan. Haleluya. Tadi saya kata Tuhan membangkitkan kita suatu generasi profetik. Ya, kalangan imam-imam dan raja-raja untuk memenuhi amanat agung dan perintah agung. Nah, apakah perintah agung? Apa itu perintah agung? Perintah agung terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita sebagai umat Tuhan harus tahu bagaimana memenuhi amanat perintah agung ini. The Great Commandments. Mengikut Matius 22 37 sampai 39. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan juga kasihilah sesama. Seperti mana engkau mengasihi dirimu. Ini adalah perintah Tuhan. Kalau tidak dilakukan perintah Tuhan, maka kita berdosa. Karena dosa, definisi dosa adalah tidak melakukan perintah Tuhan. Atau memberontak terhadap Tuhan. Tadi harus, ini wajib dilakukan. Great Commission. Saya sudah beri pencerahan sedikit tadi bagaimana kita memenuhi Great Commission ini. Kita pergi dan memberitakan Injil. Apakah Injil yang kita beritakan? Kenapa harus kita beritakan Injil kepada segala bangsa? Karena itu akan menentukan Yesus kembali balik. Itu akan menentukan the end is near. Kesudahan sudah dekat. Kalau kita baca di Matius 24 ayat 14. Apabila Injil kerajaan diongsikan, disibarkan, diberitakan kepada seluruh bangsa, maka kesudahan sudah dekat. Saya percaya semua kita ini mendengar banyak nubuatan-nubuatan dan juga berita-berita bahwa Yesus tidak lama lagi datang. Dia akan datang dan pengangkatan akan terjadi. Apakah respon kita bila kita mendengar berita ini? Bahwa Yesus is coming very soon. Bahwa pengangkatan terjadi bila-bila masa. Apakah kita gairah atau terus mau mempersiapkan diri? Satu contoh. Kalau kita menerima berita ada lawatan agung di rumah kita. Dengar baik-baik. Kita terima berita bahwa Agung mau datang di rumah kita. Bolehkah itu terjadi?
Saya percaya di antara kita tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kenapa? Macam mana Agung boleh datang di rumah saya? Sekiranya Agung betul-betul mau datang di rumah kamu. Ada surat daripada istana mengatakan, aku pada masa pada masa ini aku akan melawat rumahmu. Bila kita terima surat itu, apakah yang kita harus lakukan? Kalau orang yang waras, yang menghormati Agung, dia tidak mau rumah dia dalam keadaan kotor. Dia tidak mau persekitaran rumahnya panjang itu rumput, banyak itu sampah. Pertama-tama dia mesti buat di rumah dia, kasih cat. Susun baik-baik. Bersih semua. Dan bila dia datang, Agung tidak duduk di tempat di living room atau tempat duduk. Dia akan masuk setiap bilik, dia kata. Dia mau periksa bilik tidur, bilik anak, di dapur, di store. Nah, apa yang kita buat? Apa respon kepada kita? Saudaraku, ini sebenarnya ada kaitan dengan doa. Tuhan mau kita berdoa senantiasa kan? Apa maksud? Dia mau bersekutu dengan kita. Nah, bila dia bersekutu dengan kita, kita mesti buka hati. Bilik-bilik di dalam rumah kita harus terbuka. Apa kata firman Tuhan bila kita berdoa? Di Matius 6 ayat 6. Bila kita berdoa, masuklah dalam kamar dan tutup pintu. Dan berdoalah kepada Bapa yang berada di tempat tersembunyi. Di mana dia itu? Di dalam hati. Dalam rumah tersembunyi, tempat tersembunyi di rumah adalah di store. Di bilik, apa ada di dalam store? Apa ada dalam bilikmu? Dan Agung sekarang akan datang pada tarikh ditentukan pada masa yang ditetapkan. Apa kita tidak mau bertindak sesuai dengan apa yang harus? Orang bodoh saja bila dia menerima surat itu bahwa Agung mau lewat, dia tidak berespon, dia tidak peduli. Biarlah banyak tai, biarlah tai apa? Banyak itu sampah sini, sampah sana, di belakang rumah banyak itu macam-macam, di dalam store semua, bilik pun macam apa? Kandang anjing, kandang babi. Ada begitu. Apakah kita biarkan? Ini gambaran yang sama, saudaraku. Di dalam doa, Tuhan mau masuk. Dia sudah ada di dalam. Apakah kita biarkan hati kita busuk? Apakah kita biarkan hati kita penuh dengan sampah? Sampah dosa yang tidak mengampuni, kebencianlah, macam-macam ada di dalam hati kita. Itu berarti kita tidak mengenal siapa Allah. Itu berarti kita tidak menghormati Allah. Ini realiti sekarang. Kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam. Tapi kenapa kita masih simpan kebencian, kemarahan, tidak mengampuni orang? Sedangkan Tuhan kata di perintah agung itu, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kuat dan akal budimu. Dan kasihilah sesama. Itu perintah Tuhan, saudara. Kenapa harus kita simpan kebencian, tidak mengampuni? Semua itu hal-hal yang, ataukah banyak Kristen, kebanyakan Kristen lah minta maaf. Harus saya kongsikan ini.
Banyak Kristen lebih teruk daripada orang yang biasa di luar sana yang bukan Kristen. Kebanyakan Kristen mencari kelemahan, kekurangan, kesalahan orang lain daripada mencari kebaikan orang lain itu. Kalau orang itu kalau dia buat 10 perkara yang baik, satu hari dia buat satu perkara yang salah, dia berbuat jahat satu kali saja, semua itu 10 hilang. Yang dia fokus adalah yang kejahatan. Ini sikap orang Kristen. Harus kita ubah ini, saudaraku. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Dia sudah datang. Bukan jadi dia kirim itu surat. Itu kalau kirim surat dia belum ada di dalam rumah kita. Tapi dia sudah ada di dalam rumah kita. Oh. Ada sudah di dalam. Apakah kita biarkan rumah kita itu kotor, tidak bersih, tidak tersusun? Dia ada sudah dalam. Dia sudah memperhatikan apa dalam. Saya mau kita sadar. Termasuk saya. Ini satu renungan bagi saya. Supaya saya senantiasa memperhatikan bahwa saya sadar Tuhan ada. Dan saya mesti pastikan yang suci, kudus di dalam hati saya. Tidak ada pencemaran dosa. Karena Allah itu Allah yang kudus. Roh ada Allah itu roh yang kudus. Harus kita kudus. Itulah yang kehendaki Tuhan. Nah, inilah sebenarnya cara kita menggenapi perintah agung. Mentaati perintahnya. Melakukan apa yang dia perintahkan kepada kita. Mengenal siapa dia. Allah yang kudus, harus kita jadi kudus. Dia pilih untuk tinggal dalam kita. Dan peliharalah tubuh ini senantiasa menjadi tubuh atau baiknya yang kudus. Jangan dicemarkan oleh tidak mengampuni. Dicemarkan oleh kebencian, kemarahan. Dan perkara-perkara yang macam-macam di dalam hati, dalam pikiran kita. Mari hari ini, cara kita mempersiapkan kedatangan Yesus adalah supaya kita sentiasa dalam keadaan murni, suci, kudus. Karena Yesus akan datang untuk mengangkat gereja yang mulia. Mulia maksudnya pernyataan Tuhan nyata. The manifested presence of God ada di dalam diri kita. Dan manifested presence of God, hadirat yang nyata dalam hidup kita hanya terjadi bila kita kudus. Karena Allah itu kudus. Tuhan tidak dapat menyatakan dirinya. Kemuliaan Tuhan tidak ternyata dalam diri kita kalau kita tidak kudus, saudaraku. Dan kalau kita senantiasa berdoa, karena firman bilang, tetaplah berdoa di 1 Tesalonika bab 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kalau kita senantiasa tetap berdoa, yaitu senantiasa terhubung dengan Tuhan, senantiasa ada persekutuan dan perhubungan dengan Tuhan, maka kita tetap hidup di dalam kekudusan. Kenapa kita seringkali jatuh dalam dosa? Karena kita tidak terhubung dengan Tuhan. Biarpun kita tahu ada di sini, tapi karena tidak takut dengan Tuhan. Satu perkara lagi yang menyebabkan banyak Kristen senang jatuh dalam dosa adalah tiada ketakutan akan Tuhan. Dia tidak takutkan Tuhan. Dia berdosa pun oke. Tidak ada perasaan sedikit untuk menghormati Tuhan. Ya. Dan mari ubah persepsi kita. Saudaraku. Jadi inilah cara kita berdoa yang efektif adalah hidup dalam kekudusan. Supaya bila kita connect dengan Tuhan, bila kita bersekutu dengan Tuhan, tidak ada menghalangi kita. Dan bila kita bercakap dengan Tuhan, isi hati kita, dia menerima, dia mendengar tuh. Apapun. Karena dia kata, dia Matius 12 ayat 11 ayat 28. Matius 11 28. Biarlah semua yang letih lesu
berbeban berat, dia kata, datang kepadaku. Saudaraku, maksudnya Tuhan siap mendengar keluhan hati kita. Tuhan, saya ada masalah. Saya tidak sanggup lagi. Kita curahkan keadaan isi hati kita kepada Tuhan. Dia menerima, dia siap. Itu sebab dia bilang, tetaplah berdoa. Maksudnya, tetaplah terhubung kepadaku. Datang kepadaku. Apapun masalahmu, aku siap untuk mengambil alih, kata Tuhan. Tapi kita ini, bila ada masalah, pertama dalam otak kita, pergi ke Bomo. Ya, bukan pula Tuhan. Bomo, kita jumpa Bomo, tambah lagi kita punya masalah. Tapi bila kita datang kepada Tuhan, kita ada damai. Kita ada pelepasan. Yang sakit disembuhkan. Yang kesunyian dihiburkan. Yang ada kekosongan diisikan dengan hidupnya. Yang tidak ada kasih, Roh Kudus ada di dalam kita. Yang munculkan kasih Allah itu sehingga melimpah, saudaraku. Dan apabila Yesus datang di dalam hidup kita dan menjadi Tuhan, Raja berkuasa dalam hidup kita, maka Yohanes 10:10b mengatakan, kita akan hidup yang berkelimpahan. Saudaraku, saya percaya semua kita mau hidup dalam hidup kelimpahan. Tidak ada di sini yang mau hidup miskin. Tapi kenapa kita mengalami banyak kekurangan? Kenapa? Karena penyebab dia begini. Kenapa manusia banyak kekurangan? Karena terputus hubungan dengan sumber. Siapa sumber? Tuhan. Dengarlah. Bila Tuhan menciptakan darat atau bumi, dia memisahkan darat dan laut. Dia menciptakan laut. Selepas dia menciptakan laut, dia ciptakan ikan. Dan ikan hidup di dalam laut. Oke? Nah, Tuhan juga menciptakan bumi. Selepas dia menciptakan bumi ini, dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Maka hiduplah tanam-tanaman pokok-pokok di atas bumi. Bila dia menciptakan manusia, Tuhan kata, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Tuhan menghembuskan nafasnya. Ikut Kejadian 2 ayat 7. Maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita keluarkan dari perah laut ikan, tidak lama ikan akan mati. Kita cabut tumbuh-tumbuhan pokok daripada tanah. Tidak lama pokok itu akan layu dan mati. Dan apabila manusia pilih untuk berpisah daripada Allah, maka dia mati juga. Saudaraku, sumber hidup kita adalah Tuhan. Karena dia pilih untuk tinggal di dalam kita supaya kita hidup. Jangan sama sekali kita pikir kita boleh hidup tanpa Tuhan. Jadi mari malam ini buat satu keputusan, Tuhan, saya tidak mau terpisah dengan Engkau. Aku tetap pilih untuk tinggal di dalam Engkau. Ya. Tuhan kata di Deuteronomy atau Ulangan bab 30 ayat 18-19. Saya ambil langit dan bumi menjadi saksi. Saya berikan kamu
pilihan. Kehidupan dan maut. Berkat dan kutuk. Tuhan kata, pilihlah kehidupan. Tuhan perhadapkan kita hari ini. Di hadapan saksi. Langit dan bumi. Saudaraku, Tuhan katakan kepada kita, pilihlah kehidupan. Dan kehidupan itu hanya terdapat apabila kita melekat tinggal di dalam Tuhan. Dan mari, jangan sama sekali lari daripada Tuhan. Jangan sama sekali terpisah dengan Tuhan. Itulah sebab Tuhan suruh kita berdoa senantiasa. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena supaya kita senantiasa terhubung dengan Dia. Senantiasa ada persekutuan dengan Dia. Dan senantiasa ada perhubungan. Tidak putus-putus, berkat melimpah. Kenapa? Karena Yesus yang berkuasa dan hidup berkelimpahan ada pada kita. Satu lagi prinsip supaya kita tidak kekurangan. Ya, carilah kerajaan Allah dahulu di Matius 6:33. Carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Maka apa yang kau perlu ditambahkan kepada kita. Apa sebenarnya itu? Carilah kerajaan Allah itu. Kita mencari siapa? Untuk mencari kerajaan Allah, kita mesti mencari Yesus. Kenapa harus kita mencari Yesus? Karena apabila Yesus diistiarkan Tuhan dalam hidup kita, maka kerajaan Allah ditegakkan. Itu cara kita mencari kerajaan Allah. Dan apabila kita sudah menjadikan Yesus sebagai Raja, maka kerajaan Allah sudah datang. Dan harus kita di dalam kerajaan itu ada dia punya constitution, ada undang-undang, ada panduan yang harus kita ikut untuk hidup di dalam kerajaan itu. Itu sebab bukan cari kerajaan Allah dahulu, tapi kebenarannya. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi bila kita di dalam kerajaan Allah, ada constitution, ada pelembagaan yang harus kita ambil sebagai rujukan cara hidup kita. Jadi itu sebab harus kita belajar firman. Kalau kita mau apa yang kita perlu ditambahkan, kita cari dulu kerajaan. Di mana Yesus yang bertakhta. Bila Yesus yang bertakhta dalam hidup kita, Dia adalah sumber segala-galanya. Maka kita tidak akan kekurangan. Amen. Apalagi kalau kita jadikan Dia sebagai gembala. Mengikut Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Dia akan membaringkan aku di tempat berhijauan. Kalau kita tinggi angkat Yesus sebagai gembala. Apa maksud gembala? Jangan kita pandai-pandai menyimpang cari jalan sendiri. Kalau kita menyimpang, gembala baik akan pukul kita dengan goda dia atau tongkatnya. Itu sebab bila Tuhan sudah menjadi gembala kita atau Tuhan dalam hidup kita, kita mesti ikut di dalam kelompok di mana dia akan tawan, dia akan kontrol, dia akan kuasai, akan pelihara. Orang siapa tawanan itu atau domba itu keluar daripada kumpulan itu, maka dia akan jatuh, dia akan sesat. Itu sebab kalau kita keluar daripada Tuhan, kalau kita tidak jadikan Yesus sebagai gembala atau Tuhan dalam hidup kita, kita pasti akan sesat. Kenapa? Kita akan di dunia yang gelap. Kenapa dunia yang gelap? Siapa di sini dapat melihat apa ada di depanmu di dalam kegelapan? Tidak ada. Pasti kita akan langgar apa saja. Kita akan injak aib. Kita akan jatuh di dalam jurang. Atau kita akan melanggar apa saja di depan kita. Karena gelap. Tapi ingat, apabila Yesus utus kita di dalam amanat agungnya. Di ayat 20, Matius 24:20. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Kenapa begitu?
Kenapa Yesus memberitahu kepada muridnya bahwa dia ada bersama dengan dia? Karena mereka diutus kepada dunia yang gelap. Yesus tidak mau mereka menyimpang terserempak dengan hal-hal yang membahayakan. Tuhan mau mereka selamat senantiasa. Jadi kalau kita melekat dengan Tuhan, Yesus adalah terang dunia. Kalau kita terhubung dengan Yesus, melekat dengan Yesus, ada persekutuan dengan Yesus, maka kita senantiasa di dalam keadaan yang terang. Dan apapun ada di sekeliling kita, di hadapan kita, kita tahu. Kita boleh kenal pasti dan kita akan tahu. Tapi ada orang yang dia sudah tahu tapi dia langgar juga. Apa ini? Orang yang sudah nampak di depan dia tapi dia masih langgar, ini digalau orang bodoh. Orang gila. Ya, orang gila dia tahu itu apa tapi dia buat juga. Orang bodoh tahu itu apa, dia masih buat. Ya. Bukankah bodoh? Dia tahu itu dadah membahayakan kesehatannya, dia masih ambil. Satu lagi. Itu minuman arak semua itu membahayakan kesehatan tubuh. Tapi di dunia, Tuhan, orang di dunia, termasuk saya dulu lah. Wah, mau Aramaiti, mabuk. Wah, bagi mereka hero. Yang tidak pernah cakap Inggris pun pandai cakap Inggris. Dulu berjalan dengan straight, bila dia berjalan, zigzag sudah. Itu hasilnya. Dia tahu itu jahat, dia tahu itu tidak baik, tapi dia masih buat, masih ambil, dia masih minum. Ini orang bodoh. Saya dulu digelar orang bodoh, tapi puji Tuhan, saya pilih untuk tidak bodoh. Saya ikut Yesus, saya terhubung dengan dia. Kenapa? Dia sumber hikmat. Karena Yakobus 1:5 kata, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah. Maka saya tidak putus-putus minta hikmat daripada Tuhan setiap saat dalam hidup saya. Pada saat saya menghadapi satu keadaan untuk membuat satu pilihan, saya minta hikmat daripada Tuhan. Dan dia akan berikan kita. Dia akan tunjukkan mana satu pilihan yang terbaik. Yang bawa kebaikan. Tapi banyak orang, biarpun dia tahu, tapi kurang hikmat. Banyak orang terpelajar. Saya ulangi, banyak orang terpelajar, tapi tidak ada hikmat. Ya, banyak orang terpelajar, banyak degree, tapi masih lagi mabuk sini, mabuk sana, buat hal-hal. Apalagi kalau dalam bisnis, keliling pinggang perempuan, sini sana, simpanan sini sana. Ya, ini orang bodoh. Terpelajar tapi tidak hikmat. Ini harus kita tangani, saudara. Karena kita terdedah dalam keadaan ini. Kita di dalam dunia ini sekarang. Nah, bagaimana kita dapat mengatasinya? Tetaplah berdoa. Kenapa tetap berdoa? Karena kita sentiasa bersekutu dengan Tuhan. Sentiasa berhubungan dengan Tuhan. Apabila kita buat sesuatu, Tuhan kata, jangan buat itu. Tapi kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, siapa yang cakap sama kita? Diri kita sendiri. Dan diri kita ini dipimpin oleh kedagingan. Dia suka buat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Ini keadaan sebenarnya, saudaraku. Jadi mari malam ini saya ajak kita buat sesuatu yang baru. Buat satu nikah baru untuk sekarang 6 bulan lagi. The rest of the year, mari kita buat sesuatu perubahan drastis. Supaya kita mengakhiri tahun ini dengan satu sukses. Satu kedayaan kita dapat menguasai keadaan hidup kita. Kita dapat sukses dalam pelayanan kita karena kita pilih untuk dipelengkapi. Dan kita pilih untuk melekat dengan Tuhan. Supaya sepanjang hidup kita, setiap detik hidup kita, ada yang memimpin kita. Pada saat kita menyimpang, ada yang menegur kita. Pada saat kita buat sesuatu yang tidak baik, ada yang menginsafkan kita. Kenapa? Karena kita sentiasa terhubung. Apa itu terhubung? Karena kita tetap berdoa senantiasa. Itu sebenarnya doa, saudaraku.
Amen. Haleluya. Uraba keraba sukuru sikri di antara basanda. Uraba keraba sukuru sikri. Haleluya. Apapun keadaan kamu, Tuhan tahu. Mari kita ikhlas tentang diri kita. Kepada diri kita. Kalau kita ikhlas kepada diri kita, kita tetap ikhlas kepada Tuhan. Ya. Bagaimana ini? Banyak orang Kristen bekerja, ada pekerjaan. Tapi dia berdoa. Tapi doa dia yang untuk berkat. Tapi dia di dalam pekerjaan. Kalau bos dia ada, wah dia sibuk, dia rajin. Pada saat bos tiada, apa jadi? Dia buat hal yang lain. Apakah ini? Ini menipu diri kita sendiri, menipu company yang kita kerja, dan kita membohongi Tuhan. Saudaraku, harus kita jujur ikhlas. Pertama kepada diri kita. Kalau ikhlas kepada diri kita, kita ikhlas kepada setiap orang. Dan ikhlas kepada Tuhan. Apatah lagi kita ini. Ini harus kita belajar berdoa. Berdoa supaya kita connect dengan Tuhan. Supaya pada saat kita buat sesuatu dalam tempat pekerjaan kita, Roh Kudus akan menegur kita. Buatlah seperti kita buat untuk Tuhan. Ya, di firman Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita menjadi saksi Yesus. Kita harus menggambarkan Yesus. Sorry apa suara termute tadi itu kali tidak ada. Oh, sorry. Oh, saya batuk tadi, saya kasih mute lah. Sorry. Oke, mari kita ikhlas, jujur kepada diri kita sendiri. Kita buat dimanapun kita berada, di hadapan orang, kesendirian, tapi buat itu seperti kita buat untuk Tuhan. Itu satu disiplin diri kita. Kita harus menjadi saksi Yesus. Kita menggambarkan Yesus dalam perbuatan kita. Bukan hanya kita buat sesuatu yang baik di hadapan orang. Untuk apa? Mendapat pujian. Tapi buat itu untuk Tuhan. Biarpun manusia tidak memberi pujian kepada kita, tapi ingat, bila kita buat sesuatu yang baik, ikhlas, Tuhan tahu semua itu. Dan Dia akan memberikan kita pujian. Ya. Semua pahala-pahala itu ada disediakan bagi kita. Ya. Jadi mari kita mulai hari ini, malam ini, ya, kita janjikan kepada diri kita, saya mau ikhlas dalam diri kita. Karena saya adalah saksi Yesus. Saya akan menggambarkan Yesus kepada dunia. Kita menjadi teladan kepada orang lain. Ya. Mari kita ubah, kita punya tingkah laku, dimanapun kita berada. Di rumahkah, tempat pekerjaan kita,